Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan dan kebaikan selalu. Oke, sebelum saya lanjut omong-omongnya, saya ingin ngopi lebih dahulu. Apalagi cuaca Jakarta sekarang sedang hujan ya. Omong-omong kali ini menanggapi pertanyaan seorang kawan saya, seorang sarjana ilmu politik beberapa waktu lalu. Nah, beberapa waktu lalu kawan saya tersebut ya bertanya kepada saya, Kang, mengapa ya kita di ilmu politik juga merujuk kepada Max Weber? Nah, begini penjelasan singkat saya ya. Max Weber menulis buku yang sangat terkenal yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ini bukunya. Nah, penjelasan singkat dari saya nih ya. Di buku Weber tadi ya, Weber menjelaskan bahwa kapitalisme bisa tumbuh, berkembang dan atau berevolusi seiring dengan semakin mengakarnya tradisi reformasi di dalam kekristenan. Cara pandang tersebut dikembangkan lebih lanjut atau berimplikasi pada bahwa ya, suatu fenomena sosial atau ekonomi politik yang paling mempengaruhi adalah faktor budaya. Nah, cara pandang tersebut ya menjadi salah satu paradigma utama di dalam ilmu sosial yang disebut sebagai paradigma culture ya termasuk di dalam ilmu politik. Saya ambil beberapa contoh ya suatu apa namanya riset katakanlah ya atau suatu tesis ya yang titik berakatnya pada tesis Weberian atau tesis culture maupun yang menolak tesis Weberian. Misalnya nih ya, kalau kita belajar sejarah politik Indonesia ya, di era akhir tahun dekade 50-an, ketika demokrasi liberal di Indonesia gagal, sejumlah analis yang memfokuskan pada eh, Weberian ya, maka analisis mereka berfokus pada masalah budaya untuk menganalisis mengapa demokrasi di Indonesia sulit untuk berkembang yang pada akhirnya gagal. Nah, analis-analis yang berperspektif Febrian tadi ya memfokuskan pada budaya Jawa sebagai katakanlah penyebab atau biang keladi mengapa demokrasi mengalami kegagalan karena budaya Jawa dianggap tidak kompatibel dengan demokrasi. Nah, itu ya salah satu contohnya yaitu cukup ramai ya eh, di awal-awal tahun 60-an lah masalah perdebatannya. Nanti ada tesis lain yang menolak ya, yang menyebut dan kekeh bahwa yang menyebabkan kegagalan demokrasi di Indonesia tahun 50-an ya adalah konflik elit misalnya. Nah, sementara contoh tesis lain nah yang bertitik tolak dari Weber tapi kemudian menolaknya ya atau dengan kata lain menguji tesis Weber ya adalah buku yang ditulis oleh James Robinson dan Daron Acemoglu yang sangat terkenal lah, yang berjudul Mengapa Negara Gagal. Jadi ya rekan-rekan sekalian, di buku Mengapa Negara Gagal tadi, salah satu poin utama pembahasannya adalah bahwa tesis Weberian atau yang berperspektif culture ya, tidak relevan untuk menjelaskan faktor gagal atau berhasilnya suatu negara dalam meraih kemakmuran dan atau pertumbuhan ekonomi. Nah, ada salah satu bab khusus ya, kalau tidak salah ya, yang memang membahas masalah penolakan kedua ilmuwan papan atas tadi terhadap tesis Weberian. Nah, mereka ya, Acemoglu dan Robinson tadi memberikan salah satu contoh kasus perbandingan yaitu di dua negara Korea, Korea Selatan dengan Korea Utara. Di dua negara tersebut culture-nya hampir sama ya, masalah agama hampir sama. Tapi mengapa tingkat pertumbuhan ekonomi atau kemampuan kedua negara tersebut dalam mewujudkan kemakmuran
itu ternyata berbeda. Nah, kalau faktor culture, kalau masalah culture-nya hampir sama, masalah agama hampir sama, berarti keduanya berkesimpulan bahwa bukan faktor culture yang menyebabkan jika pertumbuhan ekonomi antara Korea Selatan dengan Korea Utara itu berbeda. Tapi yang membedakan atau dan kemudian menjadi faktor utama mengapa pertumbuhan ekonomi di kedua negara tadi berbeda adalah faktor institusi ekonomi dan politik yang bekerja. Yang Korea Selatan institusi ekonomi dan politiknya inklusif, sementara yang satunya lagi ekstraktif. Jadi alih-alih fokus kepada masalah culture, masalah budaya sebagai penyebab mengapa suatu negara gagal atau berhasil dalam meraih kemakmuran, keduanya, Okomoglu dan Robinson tadi memfokuskan pada persoalan institusi. Dan kata lain, ya mereka yang menolak tesis Weberian atau tesis culture. Itu ya contoh atau gambaran singkat dari saya ya. Ya dari penjelasan singkat saya tadi ya, bagaimanapun posisi akademik kita, ya dapat disimpulkan bahwa tesis Weberian atau paradigma culture memang menjadi salah satu paradigma di dalam ilmu sosial, termasuk di dalam ilmu politik, untuk menjelaskan suatu fenomena sosial politik atau ekonomi politik tertentu gitu ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat.